Hai Guru Gembira, ada yang istimewa pada episode ini karena kami akan membahas sesuatu yang menarik tentang guru. Dan persis itu saya taruh di dalam momentum Hari Guru Nasional 2025 November ini ya. Nah, oleh karena itu sudah menjadi angan-angan saya nih. Saya ingin memiliki satu percakapan yang khusus dengan tim guru yang istimewa. Ya, masih bersama dengan saya Sinto dan ini adalah guru gembira. Guru yang gagah, berempati dan berani menginspirasi. Gagah, berempati, berani menginspirasi. Guru gembira, guru gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru gembira. Nah, judul episode kali ini adalah kegembiraan guru-guru generasi Z dalam menyiapkan diri untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bersama saya adalah 3 cewek cantik ini, keren-keren. Monggo silakan memperkenalkan diri satu persatu, mulai dari yang di sini, silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Mona. Saya adalah seorang guru dari SMP Kristen Dharma Mulia. Senang sekali Ibu dan semua narasumber bisa sama-sama berbagi ya di momen bahagia ini. Oke, terima kasih Miss Mona, silakan. Hai semuanya, kenalin saya Vivin, biasa dipanggil dengan Bu Vivin. Saya guru BK di SMA Negeri 5 Surabaya. Senang bisa bertemu dengan Bu Sinto, Miss Mona, dan Miss Natasha, dan semuanya. Terima kasih Miss Vivin, lanjut Miss Natasha, silakan. Oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha, tapi biasa dipanggil Miss Nat oleh anak-anak. Saya sebagai student counselor dari Mawar Sharon Christian School. Salam kenal. Oke, nah kita sambil ngobrol, ini ada cemilannya menggoda ya. Benar sekali. Sambil santai saja. Itu tadi judulnya, kegembiraan ini genset, gembira kan ya mestinya ya. Iya. Ini tadi aja bersama di sini aja vibes-nya udah senang gitu ya, udah beda saya ya. Saya harus ngikutin ini 62 tahun, yang ini kan 20-an gitu ya. Generasi Z. Oke, saya ingin mengulik ini. Kalau baca-baca ini kan semakin lama itu banyak ya. Gen Z, nggak bisa kerja. Ya, gitu kan ya, isunya begitu ya. Terus semau gue. Tidak tough, macam-macam tuh problemnya ya. Nah ini sekarang menjadi guru gitu. Kira-kira gimana kalian memprofil diri kalian sebagai Gen Z itu? Gimana kalian melihat di tengah-tengah pertentangan seperti ini? Silakan, siapa dulu silakan. Miss Mona dulu aja. Oke, yang pertama sih ada plus minusnya ya tentunya yang dilihat. Pertama sih kalau dari pengalaman itu biasanya first impression itu sangat penting. Oke. Karena wajah kita kan terlihat masih muda ya. Apalagi dengan tubuh saya yang cukup kecil ya, dengan anak-anak. Jadi kadang-kadang tuh ada beberapa anak yang merasa, ini gurunya masih muda nih. Pasti gampang untuk kita misalnya, gampang nih kalau misalnya kita sama ibu ini karena masih muda lah gitu. Tapi ternyata first impression-nya saya harus membuat gitu ya, anak-anak bahwa meskipun saya masih muda, tapi saya punya beberapa pendirian-pendirian yang tidak boleh dilanggar. Jadi biasanya kalau ketemu awal itu saya langsung kasih tahu, Miss Mona ekspektasinya seperti ini. Jadi nanti diharapkan ke depan dengan kesepakatan ini kita bisa jauh lebih baik lah istilahnya gitu. Bisa ngikutin satu dengan yang lain. Jadi nggak mau kelihatan bahwa anak biasanya kalau murid kan gitu. Gurunya masih muda kita godain gitu ya. Ini SMP ya? Benar. Iya, oke. Kalau Miss Vivin gimana nih? Kalau SMA sendiri sebenarnya hampir Ini sama SMA. ya Ibu. Apalagi anak-anak ini sudah menuju ke remaja akhir atau bahkan dewasa awal. Kalau di SMA mungkin tantangannya adalah ketika kita sudah konseling ngobrol dengan siswa, biasanya mereka itu keceplosan. Gini Mbak,
Gitu ya. Iya. Karena kan di sekolah negeri yang notabene sangat heterogen Oke, siswa-siswanya. Jadi kalau di luar biasanya mereka itu akan manggil dengan Kak atau Mbak. Oke. Ketika di ya. sekolah profesional lagi. Jadi Oh. Bu, tapi yang saya salut ketika anak-anak SMA mereka bisa menempatkan diri. Ah. Jadi ketika di luar mereka bisa menganggap kita sebagai teman atau sahabat. Ketika di sekolah mereka benar-benar yang menghargai kami sebagai guru, terutama guru BK. Jadi tidak ada yang gap cukup jauh juga. Karena masih muda mereka bisa mempercayakan kami juga. Dan itu sih menghargai kami ketika di sekolah sebagai guru. Gitu. Bisa ya? Iya bisa, Iya. tapi ya terkadang kalau misalnya sudah deep counseling, keceplosan mbaknya gitu. Iya, Seperti ya. itu. Ya, wajar ya. Iya. Nah, bisa dimengerti. Itu artinya mereka merasa dekat. Iya, merasa dekat dan gitu ya. diterima. Betul, betul. Miss Nat gimana? Nggak jauh berbeda sih dengan Miss Mona, dengan Miss Vivin ya. Karena saya juga masih muda, fresh graduate juga, dan anak-anak tuh melihat saya tuh sebagai figur kakak gitu. Jadi ketika mereka tahu, oh gap umur kita hanya 10 tahun gitu, mereka langsung, oh aku boleh panggil Cece nggak? Gitu. Dan saya bilangnya, ya jangan kok di sekolah, tetap Miss Nat gitu. Yeah. Dan mereka mengerti akan Yeah. boundaries itu ya tadi. Terus juga mungkin salah satu kelebihan dari Gen Z ya, jadi lebih gampang karena gapnya nggak terlalu jauh itu ya, lebih gampang bonding, lebih mengerti lah tentang topik-topik atau obrolan mereka seperti itu. Iya, iya. Cuman kalau dari saya karena saya mengajarnya di JH, jadi ada di SMP ya, jenjang SMP. SMP. Jadi grade 7, grade 8, grade 9 tuh harus apa ya, berbeda dalam menanggapi mereka. Kayak yang grade 7 tuh kita harus apa ya, mungkin lebih tone down gitu, lebih ngerasanya karena mereka dari SD kan ya, jadi ya. lebih masih kebawa lah sifat anak-anaknya gitu. Kalau yang grade 8 sudah bisa mengerti tentang oh aku nih sudah besar, sudah bukan dari SD lagi. Kalau grade 9 lebih bagus lagi tanggung jawabnya. Begitu kita kasih tahu peraturan ini mereka bakal mengikuti. Oke, gitu ya. Nah, seru juga. Nah, tapi saya ingat nih, saya waktu kerja di sekolah, saya termasuk yang senior ya, karena sekarang sudah umur 60-an gitu. Terus kita yang sesama senior ini suka gibah. Nah, istilahnya gibah ya, saya ikut-ikutan pakai bahasanya muda ya. Suka ngegibah guru-guru muda. Ya. Nah, anak muda itu ya, gitu ya. Nggak tahu susahnya kita dulu bagaimana gitu ya. Kita dulu naik turun bemo. Ya samalah kayak orang tua. Nasehatin anaknya, dulu bapak naik sepeda, jalan kaki, sekarang kamu nggak mau gitu kan ya. Nah, ternyata dulu saya juga ngalamin di era itu. Saya memang melihat itu ya, yang muda-muda itu kurang struggle ya. Apa sedikit gitu sudah mengeluh gitu ya. Apa sedikit, aduh anaknya nggak mau, aduh sudah. Nah, kalau dikasih tugas, aduh kok nggak selesai sih, kapan sih kita ya juga capek loh, kita pengen santai. Anak-anak ini ya udah seperti ini, udah dibantu kayak gini masih saja. Nah, kira-kira ngalamin nggak di sekolah masing-masing ini, dari Dharma Mulia, dari SMA Negeri 5 dan Mawar Syaron ya? Ngalamin nggak masa-masa ini kan masih awal, berarti ini 3 tahun di SMA Negeri 5 masih Baru 3 bulan. Oh 3 bulan, ini juga ya? 4 bulan. 4 bulan, ini lumayan sudah 2 tahun. 2 tahun. Ngalamin nggak masa-masa kan sama guru-guru yang senior nih? Aduh kok nggak enak gitu, gimana? Coba cerita deh. Gimana? Silakan. Siapa dulu nih? Saling tarung aja siapa duluan, ayo. Miss Nat dulu aja. Oke, kalau saya puji Tuhannya ya Ibu ya, karena saya di lingkungan yang saya ngerasanya sangat suportif, sangat open minded mungkin ya. Jadi yang dari senior-seniornya nggak ada yang begitu gitu, nggak ada yang kayak kamu masih muda gini-gini. Bahkan mereka kayak masih muda ya ampun, kayak anak seumuran anak mereka gitu. Tapi nggak ada yang kayak kenapa ya kok Gen Z ini begini-begini gitu. Enggak ya, enggak ada melihat puji itu ya. Tuhannya, iya. Wah bersyukur Iya, gitu ya, bersyukur. komunitasnya nih, lingkungannya. Miss Vin gimana? Saya sama banget sama Miss Nat karena memang lingkungan kami juga sebenarnya sebagian besar generasi milenial dan generasi Z. Jadi justru ibu-ibu yang sangat senior ini sangat amat menyukai pemikiran yang masih fresh seperti itu. Jadi kami sebagai generasi Z dan mungkin juga saya karena baru 3 sampai 4 bulan di SMA 5, mereka mendukung penuh
ide-ide kami gitu. Jadi ayo kalau misalnya menurut Gen Z gimana guru-guru muda gimana nih kalau misalnya ada acara ini kan kalau misalnya di SMA 5 kan ada beberapa SMA juga Ibu. Jadi setiap perayaan 17 Agustus itu kami ada perayaan bersama. Jadi kemarin misal di penempatannya di SMA 5, kami guru-guru muda diajak nimbrung, diajak diskusi bener-bener saling membantu satu sama lain, saling support banget guru-guru senior di sana. Jadi lingkungannya sangat amat kekeluargaan yang hangat. Wah, seperti itu. Itu saya senang. suka banget ya. Makanya itu naik berat badan. Makanya 3 bulan saya di sana naik 2 kilo. Wah, iya. Oke, Miss Lana gimana? Kalau saya kurang lebih sama, puji Tuhan kita ada di lingkungan yang beragam gitu ya, Iya. tapi senior-senior kita juga membantu. Hanya memang ada fase-fase ya, sebagai anak muda kita tidak bisa pungkiri bahwa kadang ada fase-fase di mana kita merasa lelah gitu ya, dan dengan sangat jujur kita akan mengekspresikan itu. Apalagi saya salah satu orang yang sangat ekspresif ya. Jadi saya akan masuk gitu ya, masuk ruang guru, aduh hari ini saya bertemu dengan siswa A misalnya, ada kejadian ini loh Bapak Ibu. Justru saya merasa bentuk ekspresi itu ketika diketahui oleh Bapak Ibu yang lebih senior, Bapak Ibunya justru merasa, oh itu sudah biasa, gitu. Memberikan masukan justru itu sudah biasa. Ada, kamu harusnya seperti ini. Gitu ya. Jadi justru salah satu hal yang mungkin buat beberapa orang merasa anak muda sangat ekspresif gitu ya, sangat ini, sangat itu. Kalau di lingkungan kerja saya, ekspresif itu justru sangat membantu kami anak muda, karena orang-orang maksudnya guru-guru yang senior jadi tahu, oh ternyata ada struggling di bagian ini untuk guru mudanya. Jadi puji Tuhannya guru-guru senior meskipun kami sangat ekspresif ya, kebanyakan ekspresif di sana, guru-guru seniornya justru memberikan masukan gitu. Iya. Nah sekarang sebaliknya ya, kalau tadi cerita saya dari yang guru senior, sebaliknya saya juga mendengar ini ya, guru-guru muda kalau lagi ngegibah guru-guru senior yang gaptek, udah ketawa kan ya, masih udah gaptek, dibilangin ngeyel gitu ya, punya nggak pengalaman-pengalaman, aduh aku kerja sama dengan guru ini, aduh susahnya pasti aku yang ngerjain semuanya gitu ya. Coba gimana? Aduh, kalau ini jujurnya pernah ya. Kalau saya jujur pernah merasakan ini. Yang jelas saya menyadari bahwa hal ini bisa saja sangat bisa terjadi ya, di lingkungan manapun sangat bisa terjadi. Betul. Yang dilakukan adalah lebih ke kontrol diri. Jadi gimana sih melihat kelebihan rekan-rekan kita. Jadi kalau misalnya kita tahu rekan kita misalnya kesulitan di bagian teknologi, pasti ada kelebihan lain nih yang dimiliki. Kebanyakan yang saya rasakan waktu bekerja sama dengan guru-guru senior, justru guru-guru senior itu mungkin karena sudah banyak pengalamannya, jadi lebih banyak kita proses tanya jawab, Bu, kalau misalnya ada masalah ini gitu ya di kelas, sebaiknya gimana? Jadi lebih banyak kayak bagian yang misalnya teknologi, itu kan kita anak-anak muda biasanya ngambil bagian itu. Sedangkan kalau dengan guru-guru senior itu biasanya kita lebih ke meminta masukan, insight. Jadi gimana ya? Jadi perannya lebih ke seperti itu sih, Bu, kalau saya gitu menanggapi hal itu. Ya, harus bisa tahu masuknya bagaimana gitu ya. Benar. Ya. Kalau kalian gimana pengalamannya dengan guru senior? Ya pasti ada ya tentang teknologi, apalagi sekarang sedang marak AI ya. Pasti mereka ada yang menerima, ada yang masih skeptis reject gitu gitu ya. Dan kalau tanggapan saya pribadi sih lebih ke panjangin sabarnya aja gitu. Jadi mengajarkan pelan-pelan. Atau mungkin kalau ada yang bertanya gitu ya itu panjangin sabar, dijelaskan. Belanja sabar ya di Shopee ya. Iya, sesimpel belanja di Shopee gitu. Itu untuk kebutuhan mengajar gitu kan. Karena kami Gen Z terbiasa dengan online gitu kan, instan langsung besok sampai gitu. Itu ternyata nggak terbiasa di mereka gitu, dan mereka melihat hal itu tuh sesuatu yang aduh Gen Z ini kok dikit-dikit online, belanja online gitu. Dikit-dikit ya. Iya. Itu kan sebuah kemudahan. Iya, gitu. betul. Oh, itu iya. Saya ngalamin itu. Jadi saya ngalamin tiap kali ngomong udah ngambil gadgetnya gitu kan. Loh, sebentar toh, saya ini masih belum selesai ngomong gitu. Iya Bu, saya dengerin gitu ya. Ini loh lagi nyari. Oh sorry gitu ya. Itu kan ya gapnya di situ. Kalau Miss Bin gimana?
Kalau saya untuk selama 4 bulan, hampir 3 sampai 4 bulan di SMA 5 itu, justru saya salut sama Bapak Ibu yang senior. Oke. Karena kami juga difasilitasi sekolah untuk ada yang namanya workshop AI. Jadi kerjasama dengan ITS di Departemen Teknologi Informasi mendatangkan mahasiswa dan dosen untuk membantu kami gimana sih caranya kita ini bisa bersahabat dengan AI. Gitu. Jadi ketika mungkin ada beberapa orang di luar sana yang skeptis tadi itu dengan kedatangannya AI, berkembangnya AI, justru kami difasilitasi sekolah untuk AI ini bisa jadi sahabat media pembelajaran kami gitu. Dan Bapak Ibu guru yang senior justru sangat excited dengan kedatangan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen dari ITS tersebut. Kami diajarkan untuk mengembangkan game agar pembelajaran tidak bosan. Dan ketika saya lihat juga kan kebetulan saya duduk paling belakang. Bapak Ibu ini juga ikut belajar, ikut masukin prompt dan berhasil gitu. Keluar gamenya dan ini diterapkan di kelas. Seperti itu. Jadi meskipun laptopnya ini ada, Bapak Ibu guru yang laptop harus nyolok. harus nyolok baru bisa dipakai. Itu enggak yang aduh males kayak gini enggak ada seperti itu. Jadi semuanya melek teknologi, meskipun nggak bisa tetap minta bantuan kami juga. Tapi itu saya seneng karena jadi kita menambah obrolan juga, bonding juga dengan Bapak Ibu guru yang senior dan sharing eksperimen, experience. Sharing Keren ya. gitu. Nah, ini berarti komunitasnya sangat hidup ini ya, bertumbuh ya. Nah, sekarang saya ini juga obrolan di zaman yang lalu ya. Saya kira sekarang udah enggak, sudah bergeser. Mudah-mudahan. Kalau yang lalu itu kira-kira 10 tahun yang lalu begini. Ya udahlah, nggak ada kerjaan lain, ngelamar di mana-mana nggak diterima. Ya udah jadi guru. Pernah dengar itu? Omongan itu ya? Ya kayaknya ini jadi guru itu adalah alternatif terakhir gitu. Padahal saya lihat CV-nya keren-keren gitu ya. Aktivitasnya di dalam kampus, hasil studinya, prestasinya dan pengalamannya. Tapi ini sekarang menjadi guru, memilih jadi guru. Dan saya yakin ini Anda bertiga bukan yang seperti yang dibicarakan ini. Tidak ada chance lain, tidak ada pekerjaan lain. Saya cuma bisanya jadi guru, ya jadi guru aja. Waduh, itu sedih sekali gitu ya. Nah, kalau kalian bertiga gimana? Kenapa ujung-ujungnya ini kok jadi guru gitu ya? Apa yang menginspirasi? Boleh nanti quote-nya tentang guru diungkapkan. Apa yang menggugah? Saya pilih jadi guru deh. Nah, coba silakan. Siapa yang mau bicara duluan nih? Miss Win dulu mungkin. Saya agak sedikit panjang sebenarnya Ibu. Iya, silakan, tapi long story short adalah karena memang saya hidup di keluarga dengan sebagian besar adalah guru. Oh, I see. Ya, Bude saya guru, Pak De saya guru, Ibu saya dulu sebelum mengandung saya juga sebagai guru. Dan sebenarnya ibu ini juga sebagai konselor keluarga di tetangga-tetangga dan keluarga yang lain. Kenapa kok pada akhirnya memilih untuk mengambil jurusan BK juga karena memang motivasi dari ibu gitu. Jadi kebetulan saya besar di desa yang mana sebagian besar anak-anak itu tidak sampai sekolah, nggak sampai kuliah. Nah, ketika saya kuliah itu ada banyak yang memang menyampaikan kalau misalnya ya pasti bisa lah kuliah karena juga dari keluarga emang keluarganya ibu kan S1 gitu. Sedangkan bapak ini petani. Ada beberapa yang memang ngapain sih kuliah? Pada akhirnya kerja di dapur gitu. Masih begitu ya? Ibu rumah tangga, iya. Terus karena memang saya dulu lolosnya kuliah ini di jalur undangan atau dulu SNMPTN. Itu nggak bayar juga masuknya, jadi hanya bayar UKT. Ibu saya yang memotivasi ibu-ibu lain, memotivasi ibu-ibu lain di daerah saya. Nah di situ saya tergerak karena memang sudah kuliah S1 BK, jadi mau juga berdampak di desa gitu. Jadi ada juga tetangga saya memang
sebenarnya nggak pengen menguliahkan anaknya. Tapi karena ibu saya ini seorang yang kuliah aja, ada bidik misi, ada gitu. Kan oke. kalau misalnya bidik misi atau beasiswa kan nggak bayar. Nggak bayar. Nah. Iya. Jadi anaknya ini atau tetangga saya juga, adik kelas saya, akhirnya sekolah di SMA dan kuliah, dan sekarang juga bekerja yang mapan gitu. Dan melihat saya dan adik saya yang kuliah juga kok ya enak. Akhirnya banyak yang memutuskan untuk kuliah. Untuk kuliah. Ya, dari situ ya karena memang udah S1 di bimbingan konseling, terus juga lingkungan kampus juga positif. Kenapa enggak untuk menjadi guru BK? Karena kan juga kita bisa menyembuhkan menjadi keluarga anak-anak, menyembuhkan jiwanya anak-anak yang mungkin tidak bisa sembuh di rumah, menjadi rumahnya anak-anak. Iya. Jadi memang sudah dari awal memikirnya ke sana ya, Iya. nggak mikir yang perusahaan atau yang Enggak lain. sama sekali. Oh, begitu ya? Iya. Jadi Oh. memang karena memang S1 BK dan ibu saya dapat motivasi dari ibu juga, dari bapak. Ya udah jadi guru BK, dan dosen saya juga sangat support gitu. Apa nih quote pendidikan yang paling terkenang ini? Kalau saya itu karena sebenarnya emang awalnya nggak pengen jadi guru BK, karena emang nyemplung, kenapa nggak sekalian basah gitu kan. Jadi saya itu sangat suka, ini memang yang mungkin juga umum, Tuturi Handayani. Ya, Ingar Sosung Tulodo, Ingat iku. Mankarsa, Tuturi Handayani. Itu filosofis Ya, banget itu. Wah, itu banyak banget artinya. Iya. Itu yang mengena betul ya. Iya, Ya. karena memang kami juga sempat ada studi kampus ke taman siswa. Jogja, Begitu kan. ya. Wah, jadi itu lengket banget ya. Lengket banget, Bu, karena juga memang ada kan di Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA ada lomba bulan pendidikan. Nah, di situ jadi benar-benar kita diminta untuk kamu harus tahu tentang Ki Hajar Dewantara. Untuk pendidikan kita. baik. Itu sih. Sip. Ayo, ini jangan dilihat saja sambil kita nikmati. Ayo lanjut, silakan. Ayo. Siapa nih? Mona. Kalau saya berangkatnya justru dari pengalaman masa kecil ya. Jadi dulu itu karena saya tinggal di lingkungan komplek yang anak-anaknya cukup banyak, saya melihat itu justru waktu saya memberi diri melayani menjadi seorang guru sekolah minggu. Ya, jadi awalnya memberi diri jadi guru sekolah minggu. Anak-anak tuh kalau saya lewat, misalnya pulang sekolah, saya ingat banget waktu itu saya masih SMA, saya pulang sekolah itu, anak-anak selalu, ih Bu Mona gitu, halo Bu Mona gitu, jadi selalu disapa gitu. Jadi saya merasa kayak banyak fans gitu. Gitu ya. Bu Mona mau kemana gitu, jadi banyak disapa gitu ya, banyak dikenal, kemudian banyak memberi hidup untuk orang lain. Jadi ketika anak-anak datang ke sekolah minggu ya, terus dengar kita mengajar dan mereka excited, itu jadi energi buat saya. Jadi waktu saya jadi guru sekolah minggu melihat bagaimana pengaruh ya, anak-anak hanya kita lewat aja disapa gitu, Miss, gitu, ibu gitu. Itu aja saya sudah kayak, wah luar biasa ya ternyata jadi guru. Puji Tuhannya, Tuhan ternyata menjawab itu gitu ya. Jadi saya diberikan kesempatan untuk bisa kuliah dengan beasiswa full gitu ya. Jadi memilihlah menjadi seorang guru. Waktu itu saya pilih jadi guru biologi karena puji Tuhannya saya dulu kan tinggalnya di desa sama penuh dengan ini ya, hiruk pikuk bermain dengan alam dan lain sebagainya. Dan kakak saya juga seorang guru biologi. Jadi saya merasa ini sesuatu yang sangat menarik. Maka puji Tuhannya dengan kesempatan yang Tuhan berikan gitu ya, Tuhan memberikan jalan, akhirnya memberikan diri sebagai seorang guru gitu. Karena menjadi seorang guru tuh memberikan hidup kita dan menjadi berkat sepanjang kita hidup. Itu yang paling penting sih. Jadi memberi hidup kita untuk jadi berkat itu yang luar biasa. Ketika kita memberi, kita juga terus mendapatkan. Gitu ya filosofinya. Karena tangan kita terbuka, ini diisi terus gitu. Kalau udah stop begini, ya udah kita nggak dapat yang lain gitu ya. Keren. Ayo Miss Nat. Quotes-nya tadi belum? Penasaran juga saya. Nah, kalau saya sih pengen tahu apa nih? Saya sih ketika saya diberikan kesempatan untuk dapat berkat dari Tuhan, berkat itu harus terus dibagikan kepada orang lain. Jadi itu, kalau saya lebih ke itu sih. Jadi ketika saya sudah diberkati, sudah seharusnya saya juga bisa memberkati lebih banyak orang. Jadi menjadi guru itu adalah
share the blessing, Benar. memberkati gitu Betul, ya. jadi ladang pelayanan. Maka itu yang akan terus kita mengalirkan berkat itu. Betul. Ya, begitu. Silakan Miss Nat. Oke, kalau saya pribadi agak sedikit berbeda ya dengan Miss Vivin, dengan Miss Mona yang memang dari kecil, dari awal pengen jadi guru gitu. Jadi saya ada saat ini sebagai konselor, ya sama ya sebagai guru gitu, adalah hasil dari perjalanan dalam mencari purpose of life saya. Oke. Jadi dari awal pertama kali saya masuk ke kuliah psikologi S1 itu sebenarnya saya lebih tertarik dengan bidang psikologi industri gitu. Bahkan sejak kecil saya ada 2 bidang pekerjaan yang saya hindari, kesehatan dan guru. Malah menghindari ya. Karena tanggung jawabnya begitu besar gitu. Kalau kesehatan kan berhubungan dengan nyawa, kalau guru kan ya sebagai figur role model yang kita harus dicontoh, kita harus bagaimana. Ngerasa berat gitu ya. Iya berat, dan saya ngerasa kayaknya nggak bisa deh Nggak di situ pada deh. waktu itu. Gitu. Terus lalu dalam proses pencarian purpose of life saya, waktu lulus awalnya mencari pekerjaan yang berhubungan dengan hubungan industrial, HR seperti itu. Lalu uniknya mungkin ini cara Tuhan ya untuk ngasih tahu saya bukan di sini tempatnya gitu. Lalu pada suatu titik saya berdoa, bertanya ke Tuhan gitu. Tuhan sebenarnya ingin apa dalam hidupku? Ingin melakukan apa gitu kan. Lalu muncullah sebuah iklan job job vacancy. Jadi ada sebuah konselor gitu, tapi memang bukan dari MSCS waktu itu. Jadi saya coba aja deh karena masih berhubungan lah dengan jurusan kuliah saya. And in the end tiba-tiba saya masuk sekarang jadi konselor sebagai konselor di MSCS. Nah, pada awal-awalnya saya masih kayak berpikir gitu, apa ya sebenarnya yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saya dan Tuhan inginkan saya kerjakan di pekerjaan saya seperti itu. Lalu ada sebuah buku yang memang wajib dibaca oleh guru-guru baru di MSCS, judulnya adalah Serving with God in the Classroom. Jadi itu sangat mengena di hati saya, jadi kayak ternyata ini yang Tuhan mau saya lakukan gitu, melayani. Karena selama ini yang saya tahu melayani itu hanya di gereja gitu ya, sebagai usher, sebagai lain sebagainya. Ternyata melayani sebagai guru juga bisa gitu, melayani anak-anak ini gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana, memang dari awal tidak pernah terpikirkan kalau ada di titik ini gitu. Tapi kalau pikir in the end untuk daripada nggak kerja gitu, nggak juga, karena saya ternyata enjoy sekali menjadi konselor. Menikmati ya? Menikmati sekali. Gitu ya. Apa yang paling membuat klik gitu menjadi konselor? Jadi uniknya saya itu introvert. Introvert kan baterainya itu kecil ya, maksudnya kapasitas sosialnya, bersosial itu kecil gitu. Tapi saya senang sekali ngobrol dengan anak-anak, apalagi bertemu dengan parents ya. Kan ada sesi bertemu dengan parents gitu, sangat senang waktu ngobrol dengan mereka. Tapi waktu pulang ya draining kan, baterainya habis. Capek gitu. ya? Iya, capek. Kerasa gitu ya? Kerasa sekali. Pasti harus butuh waktu jam tidur yang lebih dari manusia pada umumnya gitu. Gitu ya? Itu cara memulihkannya? Dengan tidur, dengan sendiri gitu lah, dengan sendiri. Iya. Terus lalu quotes yang selalu saya imani untuk sekarang sama sih seperti Bu Vivin, Tutmuri Handayani. Karena di depan kita menjadi contoh, kita harus menjadi contoh untuk anak-anak sebagai konselor. Lalu di tengah-tengah kita sebagai pendorong teman gitu. Di belakang kita mendorong mereka. Gitu. Lengkap ya, itu juga seperti peran orang tua ya. Iya, lengkap. Menarik sekali ya. Sekarang saya masuk lebih kalau deep learning ini lebih deep ini ya, saya juga. Apa sekarang ini problem di pendidikan kita ini cukup banyak hal yang memprihatinkan, ya ambil saja kalau kita lihat nilai PISA, ya, membaca dalam macam-macam itu Indonesia, ya saya juga, waduh dari dulu tiap kali disebut selalu kedua dari bawah gitu ya, bahkan sudah kelewat ini si Vietnam udah naik gini ya, tapi kita tetap di situ gitu ya, itu salah satunya ya. Kedua juga dengan pergantian perubahan tiap kali ya, orang selalu bilang berganti menteri nanti akan ada kebijakan ya, padahal sebetulnya esensinya tidak berbeda kok, tetap sama. Ketika itu dikulik nggak beda kok ya, itu sebetulnya dari awal begitu, dari mulai zaman saya dulu
CBS apa sih? Tahu itu cara belajar siswa aktif. Wah itu bagus sekali loh itu sampai ke KTSP dan sebagainya. Itu sudah berapa kali lupa saya, 7 atau 10 kali berganti. Sebetulnya tidak kemana-mana, sebetulnya masih di situ kok. Hanya ini ada pergantian penyesuaian terminologi saja ya. Dan saya melihat lebih bagus gitu ya. Tapi cuma ini kan karena sistem ya. Ketika berubah pasti akan terjadi dampak di sana sini. Nah, banyak nih ambiguity ya, ketidakjelasan di pendidikan kita saat ini ya. Ini ada dari sekolah negeri, ada juga dari SPK, ada juga dari sekolah nasional ya. Nah, kalian bertiga sebagai guru yang masih baru, ini ngelihat problem di pendidikan di negara kita ini seperti apa? Apa yang attracting kalian? Ini loh problemnya apa nih? Kalau saya sendiri sih salah satu hal yang saya lihat ya untuk saat ini adalah bagaimana guru-guru itu menerapkan pendidikan karakter. Itu karena kita tidak bisa pungkiri ya bahwa kadang-kadang ada perbedaan antara cara mendidik di rumah dan di sekolah. Jadi kadang-kadang ada miskom yang perlu diselaraskan. Kemudian kita nggak bisa pungkiri bahwa anak-anak zaman sekarang ya dengan adanya teknologi, bebas akses TikTok, Instagram, banyak banget konten-konten yang anak-anak itu bisa dapat. Yang akhirnya ternyata kalau terlalu sering dikonsumsi justru akan mengganggu karakter anak-anak. Ya. Itu juga sangat sulit untuk dilakukan. Jadi lebih kalau saya salah satu hal yang saya concern itu lebih ke pendidikan karakternya. Mendidik anak dalam karakter yang baik itu tuh luar biasa sekali. Apalagi pemerintah saat ini juga gencar ya dengan pendidikan karakter. Mulai ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Itu juga untuk mendukung 7 kebiasaan. Iya, 7 kebiasaan. Itu juga untuk mendukung bagaimana sih karakter anak-anak jauh lebih baik. Jadi dalam proses penerapannya memang cukup sulit ya kalau saya lihat di tengah begitu banyak konten yang akan masuk itu cukup sulit. Kalau saya salah satunya itu karakter. Gitu. Jadi karakter ini tidak bisa dianggap sebagai sambil lalu saja. Ini kan ada 2 konselor di sini juga ya. Nggak bisa hanya kalau dulu zaman saya memang guru BK ini kan istilahnya dulu sampai sebutan entah kalian masih menikmati istilah itu. Polisi sekolah. Masih ternyata ya. Polisi sekolah padahal itu salah sekali gitu ya. Konselor tidak menjadi polisi sekolah, justru dia teman bagi anak-anak tadi ya kita. Tapi itu kan sudah salah kaprah dari dulunya. Jadi urusan konselor adalah mendisiplin, memberi hukuman. Nah, ternyata itu tidak kena untuk pendidikan karakter. Padahal karakter saat ini itu yang harus dipikirkan betul. Karena kalau kepandaiannya udah dapat dari AI dari mana-mana. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau Miss Mona apa yang terpikir untuk merombak pendidikan karakter yang tidak mudah itu tadi? Terpikir apa? Kalau saya bersyukurnya sekolah kami cukup concern dengan hal ini. Jadi ada satu program yang menurut saya sangat menarik di sekolah kami. Salah satu programnya itu bekerja sama dengan organisasi luar namanya Unleash. Oke, jadi ini adalah salah satu program di mana sekolah kami aware dengan kebutuhan anak-anak. Jadi kita punya dalam tanda kutip seperti mentor untuk anak-anak. Jadi setiap guru tuh punya mentor. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab guru BK ya, seperti yang kita tahu. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab guru BK, tapi ini tanggung jawab semua orang di sekolah gitu, warga sekolah. Makanya di sekolah kami itu masing-masing guru itu punya siswa menti kita bilang. Jadi siswa menti. Jadi masing-masing guru itu megang kurang lebih 10 sampai 11 anak. Jadi itu jadi istilahnya pengembalaan kita. Gitu. Jadi selama 3 tahun ke depan 10 sampai 11 anak ini akan kita bina. Gitu. Jadi ini beda dengan wali kelas ya? Ini beda dengan wali kelas. Jadi sistemnya seperti kita mengembalakan anak-anak kita sampai mereka lulus. Jadi saya sangat senang sekali dengan anak-anak. Kebetulan saya baru 2 tahun dan saya sudah bersama-sama dengan anak-anak saya 2 tahun. Saya benar-benar melihat bagaimana anak-anak saya yang dari awal kenal itu malu-malu ya. Saya juga awalnya, masuk dari mana nih? Apalagi anak remaja kan tarik ulur ya. Oke, sampai akhirnya di tahun kedua kita mulai sama-sama bareng gitu ya. Setiap 2 minggu sekali kita ada pertemuan. Jadi ada pertemuan, kita sharing, ada satu kompetensi yang harus kita lakukan sampai selama 3 tahun ke depan. Itu luar biasa sih kalau dari saya. Jadi saya bersyukurnya, maksudnya
meskipun ini sesuatu yang menurut orang-orang sulit ya, mengubah karakter, tapi puji Tuhannya lingkungan kami cukup mendukung dengan itu. Jadi yang bisa saya lakukan lebih ke bagaimana sih saya mulai dari kelompok-kelompok kecil saya dulu. Jadi itu ada materinya juga ya? Ada, jadi ada materinya, ada kompetensi yang anak-anak ini pelan-pelan akan dilakukan gitu ya, sampai selama 3 tahun. Oh, oke. Ini baru jalan berapa lama? Karena saya baru masuk, dari sebelum saya masuk sudah ada, jadi sudah cukup lama sebenarnya di sekolah Dan ini. sudah kelihatan hasilnya? Puji Tuhan, kalau saya melihat secara keseluruhan, puji Tuhan, oke. Gitu. Anak-anak mulai mendengar, apalagi kalau misalnya guru mentornya yang bilang itu jauh lebih dengar. Karena lebih deep ya, kita lebih kenal satu sama lain. Oke, baik. Wah, bagus. Ini bisa dibagikan ke sekolah yang lain ya. Silakan, Miss Vin. Kalau Apa yang- dari saya sebenarnya saya mau menambahkan dulu ya, Iya. Bu Sinta. Sebenarnya kalau di yang negeri sekarang itu sudah ada yang namanya guru wali. Jadi konsepnya sama seperti Miss Mona. Sekarang itu kami diminta untuk, kalau Miss Mona kan menti ya. Menti, Menti, betul. mentor Kalau gitu. kalau misalnya di sekolah negeri itu ada wali kelas, ada guru BK dan ada guru wali. Oke. Sifatnya juga sama, berbeda dengan wali kelas yang mana ini nanti akan membersamai beberapa anak-anak 20-an kurang lebih, mulai dari dia masuk sampai dia lulus. Gitu. Jadi sudah jadi concernnya pemerintah juga. Karena memang guru BK kan sangat sedikit ya. Iya. Di sekolah kami hanya 2 guru BK dari Iya. 1000 murid, seperti itu. Jadi dia. guru wali itu 1000 ya. sangat membantu juga. Iya. Jadi ini berarti timnya dari konselor ya? Iya, Guru wali konselor, dia. iya. Menarik. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bu Sinta tadi Iya, yang terkait kemarin dengan didiskusikan sempat Iya, ya tentang ini ya. tantangannya itu, kalau dari saya sebenarnya gawai sih Ibu. Iya. Karena apalagi sekarang ada yang namanya earpod, nggak pakai kabel. Ini anak-anak ini udah nggak bisa lepas. Jadi di kelas pun kalau Sampai di kelas pun mereka di pakai? kelas, bahkan tempatnya ini biasanya dicantolin di sini, di celana tempatnya ini. Jadi kita bisa lihat, oh anak ini suka banget pakai ini, ke kantin pun dipakai. Jadi benar-benar nggak bisa lepas dari earpod ini. Dengerin musik dan lain sebagainya. Tapi bagusnya mereka biasanya itu ada juga beberapa yang izin. Kalau misalnya waktunya ngerjain tugas, karena mungkin anak ini auditori ya gaya belajarnya, jadi butuh musik atau butuh instrumen gitu. Bu, saya boleh nggak pakai ini sambil ngerjain tugas? Izin ya. Izin gitu. Dan selain itu, ini tuh nggak bisa lepas. Mereka nggak bisa lepas dari gadget. Jadi mungkin bagi beberapa, nggak semua, kita nggak bisa mungkir ya semua anak itu baik dan nurut gitu. Ada beberapa anak guru nerangin scroll TikTok. Gitu. Dalam jam pelajaran pun mereka tetap. Iya, mereka nggak bisa lepas Ibu dari ini. Oke. Nah, di sini kan otomatis jadi concern seluruh Bapak Ibu guru ya. Akhirnya kepala sekolah memberi kebijakan kalau misalnya ketika pembelajaran HP tidak digunakan, HP dikumpulkan ke depan. Seperti itu. Selain itu juga AI. Jadi di sini saya tantangan terbesar kalau menurut saya selain pendidikan karakter ini tadi adalah berhubungan dengan teknologi. Mulai dari tugas semuanya menggunakan AI. Jadi ketika saya kemarin bertemu dengan dosen saya pun ada mahasiswa yang full ChatGPT makalahnya. Wah. Saya lihat di meja dosen saya ini, Bu, ini apa? Tugas apa ini? Bahasanya kok jelek banget gitu. Gak ada daftar isinya, tulisannya juga nggak rata kanan kiri, formnya juga berbeda. Ya itu Vin, AI full. Iya kan, saya nggak pernah lihat bahasa kayak gini di makalah saya dulu. Jadi mereka itu langsung copy paste semuanya dari ChatGPT ke Word. Nggak dibaca lagi Nggak langsung dibaca, ya. iya. Weh. Itu tantangan Itu ya. terbesarnya. Itunya. Tapi depan. ini kan di sekolah lain. Nah, di SMA negeri sekarang itu sudah ada mata pelajaran yang namanya KKA. KKA itu coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kita nggak mungkin ya kita menolak perkembangan zaman. Betul. Jadi balik lagi, gimana caranya guru dan siswa ini bisa bersahabat dengan yang namanya AI. Seperti itu. Memanfaatkan lebih tepatnya. Kalau misalnya
memang tidak dibutuhkan HP dikumpulin, tapi kalau misalnya dibutuhkan, kita cari gimana caranya agar anak-anak ini tidak full AI. Diajarin gimana caranya parafrase, seperti itu. Ya, jadi harus gurunya ini ya. Iya, jadi Ya, makanya di situ. kepala sekolah dan tim Wakasek mengadakan yang namanya pelatihan tentang AI. Jadi pemanfaatan AI kepada Bapak Ibu guru agar tetap tidak menolak kedatangan AI seperti itu. Tapi menggunakan dengan Tapi bijaksana. menggunakan dan bersahabat itu tadi. Iya, Gitu, iya, tahu bagaimana menggunakannya iya. supaya tetap itu bisa membuat proses berpikir kita berkembang. Iya. Gitu ya. Seperti itu. Iya, ini concernnya dari Miss Win. Kalau Miss Nat apa nih? Yang lagi galau problem apa nih? Sebenarnya sama sih, ada dari tentang apa? Teknologi, terus dari Miss Mona tadi tentang karakter ya. Tapi kalau menurut saya pribadi yang paling saya concern itu tentang kesehatan mental, karena mungkin saya memang banyak berkecimpung di situ ini ya. lagi. Nah, karena menurut saya ini sangat penting ya. Yes. Kalau tidak dari dalam diri sendiri dulu tentang mentalnya terlebih dahulu diperbaiki atau sehat atau tidaknya tuh mereka tidak akan berfungsi dengan normal gitu. Jadi kalau menurut kami, saya dan partner saya di student counselor di MSCS, kami melihat anak-anak ini tuh mungkin nggak terlalu, bukan mengecilkan ya, mungkin nggak seserius kesehatan mental yang bagaimana, tapi sekecil kayak kecemasan gitu. Mungkin besok ada ujian, atau ada apa, terus mereka merasa cemas gitu. Dan cemasnya ini sampai menimbulkan penyakit psikosomatis kan. Oh iya. Iya, psikosomatis. Jadi mereka merasa demam tiba-tiba atau sakit perut dan lain sebagainya. Itu kan sudah menunjukkan mental yang tidak sehat gitu Iya, kan. iya. Sesimpel itu. Iya. Jadi berdasarkan hal tersebut, lalu baru juga 1 minggu yang lalu adalah perayaan kesehatan mental sedunia. 10 Oke. Oktober. Ya, 10 Oktober. Nah, kami berdua membuat konsep, membuat acara untuk meningkatkan awareness-nya anak-anak. Jadi kapan sih kita tahu kesehatan mental kita ini perlu untuk diperhatikan. Lalu juga sebenarnya nggak apa-apa loh untuk ngerasa nggak oke gitu. Kita mengajarkan mereka tentang hal tersebut lewat renungan. Jadi setiap pagi kita ada morning devotion. Kita berikan tersebut renungan tentang kesehatan mental selama 2 hari. Lalu di hari H kita melakukan jadi semacam, kalau di gereja itu kan ada Easter egg hunt yang telur disembunyikan itu, tapi kita menggantinya dengan sedotan yang di dalamnya tuh berisi pertanyaan tentang kesehatan mental. Jadi mereka akan tersebar di lantai 5 dan 6 untuk mencari sedotan itu, lalu menjawab pertanyaan itu ke student counselor dan tim yang ada. Jika mereka berhasil menjawab dengan benar, akan ada rewardnya. Lalu yang terakhir adalah membagikan pembatas buku yang berisi indikator-indikator apa yang sebaiknya Mesti aware gitu ya? Iya, mesti aware. Kalau itu terjadi, berarti kamu harus cerita sama orang lain gitu. Bagus ya. Oke, iya, tentang hal-hal tersebut. Dan Jadi itu programnya rutin dilakukan atau jadi iya, rutin, setiap tahunnya pasti ada. setiap tahun akan dilakukan Iya, ya? tetap ada gitu. Oh, Iya, jadi kami menarik berusaha. sekali. Ya. Iya, dan karena peran kita sebagai student counselor, kita berusaha untuk menjadi teman untuk mereka Ya, gitu. Jadi kami pun bersepakat untuk tidak terlalu tidak terlalu kencang gitu lah, kencang dalam kutip ke mereka, karena kita berusaha untuk jadi tempat nyaman mereka, safe zone-nya mereka, agar mereka mau cerita apapun ke kita gitu bisa lost gitu. Iya, benar sih, Seperti benar itu. sih. Saya suka ngomong gini nih, bayangin kalau di rumah diomelin sama orang tua, ya. Di sekolah ketemu guru diomelin lagi. Itu sebel banget ya, mau lari kemana? Nah, jadilah punya teman-teman ini ya, konselor ini yang bisa membuat anak ini paling tidak tidak diomelin, tapi diberikan satu ya Ruang penyegaran untuk ya, bercerita, encouraging gitu ya. Ya itu menarik sekali. Karena kalau BK sendiri kan ruang BK itu kalau kami di SMA 5 itu namanya ruang aman bagi siswa. Gitu. Iya. Jadi di sebelum mereka masuk ini pikiran mereka itu kayak benang ruwet, Iya. benang kusut. Nah, setelah keluar dari BK diharapkan benang ini pelan-pelan bisa. Senangnya saya mendengar ini. Karena kalau saya juga guru BK dulunya ya. Jadi kalau zaman saya dulu, contoh saja anak saya dari sekolah tertentu, kalau saya tanya,
kamu nggak pernah lihat ke ruang BK? Oh sering nih, aku senang ke sana. Oh iya, kamu ngapain di sana? Ngadem AC-nya enak. Nah ini berarti kan nggak kena, ya. Mereka hanya bukan ruang aman, tapi ruang adem, ya. Untuk ngadem tapi bukan dari fungsinya. Tapi kalau sekarang ruang aman yang bisa menguraikan kecemasan mereka, wah itu. Bukan hanya siswa juga, Ibu, Iya. tapi parents juga. Jadi ketika Parents, wah, di luar keren, sebelum keren. masuk banyak pertanyaan, apalagi terkait dengan Iya, iya, perguruan iya, iya. tinggi, jalur masuk dan lain sebagainya. Wah, Ketika keren, masuk keren. sudah terjawab semua pertanyaan. Yeay, baik. Ayo sambil ngemil-ngemil ya. Kalian merasa nggak ruangnya nyaman ya? Nah, ini spesial banget ya. Terima kasih untuk Kire yang sudah memfasilitasi episode 33, episode khusus Hari Guru Nasional ini. Sangat berterima kasih dengan fasilitas, dengan ruangan dan sebagainya ya. Nah, pertanyaan terakhir ya. Kalau kalian ini singkat saja jawabnya. Kalau kalian ini kan guru-guru muda, masih idealis ya. Ini tentunya kalau pemimpin-pemimpin, saya dulu kalau memimpin sekolah, guru muda ini yang saya bidik, yang saya kasih tugas lebih berat gitu ya. Karena saya tahu ini energinya masih di sono gitu. Kalau kalian diberi keleluasaan oleh pimpinan ya, mau buat apa di sekolah ya, sesuai dengan concern kalian mau buat apa. Katakanlah tidak ada batasan dana deh. Mau semintanya berapa saya beri. Tapi harus ada hasil, harus ada dampak untuk kemajuan sekolah dan pendidikan di Indonesia. Kalian akan buat apa? Silakan, siapa yang mulai? Ini pertanyaan pamungkas sebelum kita akhiri. Silakan. Silakan, mau Misna dulu ayo. Ya, mungkin lebih ke ini ya, karena concern saya tadi tentang kesehatan mental, jadi saya ingin ada kegiatan atau sebuah program yang dimana itu kayak checkpoint mereka gitu, apakah kesehatan mental mereka itu sedang baik atau tidak. Jadi karena kami sudah menjalankan peran sebagai student counselor, tapi karena hanya dua melawan 300 anak, tidak bisa dibayangkan seperti 1000 ya. tapi tekad kami itu terbatas gitu, Iya. tidak bisa hanya fokus ke 1-2 gitu kan. Jadi nggak bisa juga tiba-tiba membelah diri untuk setiap anak-anak ini. Jadi kami rasa perlu untuk melakukan checkpoint ini. Jadi bisa berupa psikotes atau apa gitu. Ada tools gitu ya. Iya, ada toolsnya Bisa untuk mengukur gitu ya, dan akhirnya lebih memahami mereka dan melakukan treatment yang oke. Dilakukan ya, ntar tahun depan saya colek ya. Isnat udah, kalau udah bagi nih ke yang lain gitu kan ya. Mau juga, saya juga Iya, mau. itu dia. Oke, Miss Win gimana? Kalau dari saya sebenarnya penggabungan, Ibu, antara teknologi tadi dengan kesehatan mental. Karena saya juga sebagai guru BK yang hanya 2, kami hanya 2 dari 1000 lebih. Serem ini sih ya. Karena kan kemarin juga kami karena kedatangan dari teknologi informasi ITS, koordinator saya itu Pak Tri sempat mention ke mereka kalau misalnya saya dan Pak Tri ini pengen banget sebenarnya punya satu aplikasi. Oke. Entah itu aplikasi atau gimana mengembangkan website sekolah. Kemarin juga saya masuk itu ditanya sama Pak Tri, gimana Bu Vivin, ada yang mau dikembangkan nggak gitu. Saya evaluasi dari sekolah saya sebelumnya, saya pengen ada aplikasi atau website di mana di situ anak-anak bisa melihat seluruh pengalamannya ketika sekolah. Jadi Oke. kelas 1 istilahnya jurnal diri. Jurnal diri mereka. Jadi absennya berapa kali, sakitnya berapa kali selama sekolah, izin dan alfanya, terus pelanggarannya. Oke. Apa ya namanya? Prestasi mereka. Iya. Kan prestasinya banyak banget ya Ibu Ya, ya. betul, Banyak banget ya. di SMA 5. Jadi di situ terekam semua. Jadi mereka bisa lihat Iya, langsung mereka gitu bisa semuanya lihat, gitu ya. Parents juga bisa melihat dan bahkan terkait dengan perguruan tinggi juga. Iya. Sampai perguruan tinggi. Apakah dengan nilai segini dari semester 1 sampai semester 5 mereka bisa lolos SNBP di jurusan ini, Oke. jurusan ini dan perguruan tinggi ini, apakah dengan nilai segini dan mulai dari mapel wajib dan mapel pendukungnya dia bisa lolos SNBP
di luar kota, di ITB, Ya, UI ya, seperti ya, itu. ya, Jadi baik. satu aplikasi ini mencangkup semuanya. Semuanya. Ya, mulai dari jurnal perasaan, jurnal emosi. Oh, mereka bisa tuangkan di Iya, situ mereka juga. bisa tuangkan karena di situ nanti kita bisa Oke. melihat reportnya. Ya, ya, sebagai ya, guru ya, BK, ya, gitu. ya, mantap sekali. Ya, silakan Miss Mona. Apa nih? Kalau saya, ini karena dua-duanya adalah konselor ya. Kalau saya kan guru sains. Salah satu hal yang saya pengen banget adalah, jujur saja sebagai guru sains itu kadang-kadang cari tools ngajar untuk media-media 3D dan lain sebagainya dalam bahasa Indonesia itu sangat sulit. Sulit. Betul sekali, sangat sulit. Saya pengen ada yang khusus gitu untuk dalam bahasa Indonesia, ya tools yang memang berbahasa Indonesia. Kemudian yang bahan-bahan bacaannya juga bahan-bahan yang bahasa Indonesia yang sekiranya itu bahan-bahan yang dapat mendukung anak-anak dalam proses belajar. Karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa literasi numerasi anak-anak juga masih kurang. Jadi itu diharapkan bisa bantu. Nah kalau bisa kemarin itu kita pengennya ada di satu sistem yang sama, hampir mirip. Ada di satu sistem yang sama di website sekolah gitu. Jadi harapannya seperti itu. Oke, interaktif ya. Betul sekali. Ya, gitu, baik ya. harapannya. Dicoba membuat nanti sampaikan kepada Bu Sari, kepala sekolahnya masing-masing ya. Kalau jadi kita saling berbagi ya, sehingga terbentuk komunitas. Gitu ya. Nah, kita akan akhiri percakapan kita, tapi saya nggak akan berakhir sebelum saya mendapatkan tips singkat dari kalian bertiga. Sampaikan langsung kepada teman-teman guru gembira ini ya. Bagaimana menjadi guru Gen Z yang akan memberikan dampak kepada perubahan pendidikan di Indonesia. Tipsnya apa nih? Silakan. Monggo, siapa dulu nih? Miss Mona aja. Silakan. Langsung ditembak gitu. Langsung ditembak. Tips dari saya mungkin satu ya, tipsnya adalah ketika kita memilih menjadi seorang guru, kita sudah tahu bahwa kita akan terus belajar sepanjang hidup kita gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk diberikan masukan, karena pasti justru dari kita belajar, dari kita memberikan masukan kepada anak-anak kita, bahkan kita juga menerima masukan, itu kita bisa jadi berkat untuk lebih banyak orang. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Terima kasih. Lanjut. Saya sama seperti Miss Mona. Kalau dari saya dulu waktu kuliah ada salah satu dosen saya juga yang mengucapkan bahwa kita itu nggak bisa berhenti belajar. Dan satu kalimat belajar adalah belajar sepanjang hayat. Gitu. Yang menjadi kita nggak bisa berhenti belajar. Dan jangan lupa untuk tetap istirahat kalau misalnya sedang capek. Oh, berarti kalau belajar sepanjang hayat, kalau nggak belajar berarti akan menjelang akhir hayat. Karena berhenti informasi. Iya, berarti kalau nggak mau di akhir hayat belajar terus, gitu kan ya, itu maksudnya. Silakan Miss Nat. Tadi Miss Mona, Miss Vivien sudah tentang belajar ya. Saya mungkin akan menambahkan saja mengenai diri kita sendiri ya. Karena kita sebagai guru Gen Z, anak-anak kita juga Gen Z, masih satu generasi gitu ya. Jadi sebelum mengerti anak-anak kita, sebelum untuk lebih dekat atau beradaptasi dengan mereka, kita harus perlu untuk mengetahui tentang diri kita terlebih dahulu, mengenal diri kita terlebih dahulu. Gimana sih karakteristik Gen Z itu? Berangkat dari hal tersebut, kita akan lebih mudah untuk mengerti anak-anak kita. Jadi mungkin tipsnya itu saja. Itu yang Wah, itu penting banget loh. Iya, kita nggak mungkin bisa memahami anak-anak kalau kita nggak mulai dari kita sendiri. Dan itu bukan cuma tipsnya guru konselor loh ya. Semua guru kayaknya harus begitu ya. Iya, terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Miss Mona, Miss Vin, Miss Nat ya. Karena bisa bersama-sama di sini saling berbagi. Pesan saya adalah terus menggali, teruslah berkembang, teruslah berpengaruh, diluaskan terus. Angan-angannya tadi diwujudkan. Ya, saya berharap nanti ketika ngobrol di sini itu tadi, karena kita akan membangun komunitas kan, berarti harus ada sesuatu yang akan berdampak dari kalian bertiga. Itu akan menjadi ciri khas nanti daripada masing-masing sekolah, gitu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati, semoga apapun yang terbaik dan menjadi cita-cita kalian itu akan tercapai. Ya, terima kasih. Terima kasih. Guru Gembira, kita akan akhiri episode ke-33 ini, episode yang khusus, dan
Sekali lagi saya berterima kasih untuk semua kenyamanan yang ada mulai dari awal saya kita datang sudah disambut dengan keramahan dan juga makanan-makanan serta suasana yang sangat baik untuk Kire Cafe. Terima kasih untuk fasilitasnya dan juga untuk teman-teman di belakang layar ini yang keren-keren, ganteng-ganteng. Terima kasih semuanya untuk tim terampil. Nah, kita akan lanjut lagi di episode berikutnya dan tetaplah semangat. Harus ingat bahwa podcast Guru Gembira ini untuk merayakan kegembiraan guru, ya. Membangun kebanggaan guru, harus bangga dengan apa yang ada pada diri kita. Dan yang terakhir tadi yang saya pesan, bangun komunitas ya, agar pendidikan di Indonesia terus menjadi lebih baik. Akhir kata, salam gembira, gagah, berempati dan berani menginspirasi. Salam. Dengan senyum dan semangat membara, gagah menjalani panggilan yang mulia, menjadi teladan dalam sikap dan kata, untuk membimbing calon penerus bangsa. Guru Gembira, bangkitkan niat